Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang bisa membawa kita ke surga. Saudara yang kekasih, di akhir zaman ini, sekarang ini, dunia ini lebih banyak orang jahatnya daripada orang baiknya. Lebih banyak pembohong daripada orang yang jujur. Sekalipun dia di dalam gereja, lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Terutama hamba-hamba Tuhan. Seperti itu juga saudara yang kekasih. Hamba Tuhan itu lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Itu bukan kata saya saudara yang kekasih. Kata Alkitab. Cuman banyak orang yang gak berani mengatakan seperti ini. Banyak orang yang gak berani jujur. Di dalam gereja itu lebih banyak orang jahatnya daripada orang baiknya. Terutama hamba Tuhan. Cuman gak ada yang mau jujur saudara yang kekasih. Mereka tidak mau jujur. Makanya saya bilang orang bohong itu lebih banyak daripada orang jujur. Saudara yang kekasih, apa benar di dalam gereja itu banyak hamba Tuhan yang jahat daripada hamba Tuhan yang baik? Itu kata Alkitab saudara yang kekasih. Bukan kata saya. Saya jujur aja mengatakan ini. Karena banyak orang gak berani mengatakan seperti ini, takut dikucilkan. Ya, apa benar orang jahat itu lebih banyak daripada orang baik? Ya, di dalam gereja ya, terutama ya. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 22, saya bacakan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak, tuh ada kata banyak tuh. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Wah, ini hamba Tuhan saudara yang kekasih. Ini pasti posisinya di dalam gereja nih. Mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu ada tanda seru. Nyala kau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini yang mengatakan Yesus. Kalau saya mengatakan bisa salah saudara yang kekasih. Tapi kalau Yesus tidak pernah mengatakan yang salah. Di sini dikatakan ada tanda seru. Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu tanda seru. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Tanda seru juga. Jadi ini hal harus diperhatikan bagi semua orang Kristen, terutama yang masih hidup. Di akhir zaman Tuhan mengatakan banyak hamba Tuhan sekarang ini pendeta yang melakukan kejahatan. Nah, pendeta ini harus saudara perhatikan. Ya, hidup hanya sekali saudara kekasih. Kalau saudara salah memilih pendeta, saudara gagal masuk surga. Kalau saudara dipimpin oleh pendeta yang jahat, maka saudara akan gagal masuk surga. Pendeta yang jahat ini gak masuk surga. Pada waktu dia mati mau masuk surga, diusir sama Tuhan. Kalian pembuat kejahatan. Tuhan, bukankah kami berinjil ke atas namamu, mengadakan KKR? Sepertinya baik saudara yang kekasih, tetapi di mata Tuhan jahat. Di mana kejahatannya? Mari kita buka. Saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang jahat itu, ciri-ciri hamba Tuhan yang jahat itu tidak mau taat dengan perkataan Tuhan. Kalau saudara baca ayat seterusnya, di sini dikatakan di dalam ayat 26 Matius 7 ayat 26, di situ dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ini adalah ciri-ciri hamba Tuhan yang jahat. Dia sudah ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau taat. Banyak hamba Tuhan yang tidak mau taat dengan perkataan Tuhan. Ya, banyak sekali hamba Tuhan yang tidak mau taat. Di sini dikatakan
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca Alkitab ini, itu sama saja saudara mendengar suara Tuhan. Pada waktu kita membaca Alkitab, kita mendengar suara Tuhan. Barang siapa yang tidak mengikuti perintah Tuhan, maka ia disebut bodoh. Ya, ciri-ciri hamba Tuhan yang jahat tidak mau mengikuti perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang 4. Di situ dikatakan, barang siapa yang sudah mengenal aku tetapi yang tidak melakukannya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Pendeta yang gak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun dia rajin berdoa, sekalipun khotbahnya pintar, tapi kalau dia tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, ia disebut jahat di mata Tuhan. Salah satu hamba Tuhan yang jahat itu nggak mau taat dengan perintah Tuhan. Yang kedua, sudah mempermainkan Tuhan. Hamba yang jahat itu nggak takut dengan Tuhan, dia mempermainkan Tuhan. Apa benar ada pendeta yang mempermainkan Tuhan? Ada. Saudara baca saja di dalam Galatia. Bentar ya. Galatia 6 ayat yang ke-7 saya bacakan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Janganlah sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sangat jelas. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Nah, hamba Tuhan yang jahat itu mempermainkan Tuhan. Contohnya Yudas Iskariot. Ini hamba Tuhan. Yudas Iskariot itu muridnya Yesus. Berarti dia hamba Tuhan. Kalau sekarang pendeta, dia mempermainkan Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan yang mempermainkan Tuhan. Apa ciri-cirinya? Dia mengkhianati Tuhan. Nggak takut Tuhan dia. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, Yudas dibisikin iblis untuk mengkhianati Tuhan. Kalau ayat yang ke-27 di dalam Yohanes 13 ayat 27, Yudas dimasuki roh iblis. Jadi hamba Tuhan yang jahat itu bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Yudas Iskariot mempermainkan Tuhan, saudara yang kekasih. Dia setiap hari bersama Yesus, tetapi dia mengkhianati Tuhan. Biasanya kalau orang yang namanya pengkhianat itu bukan orang luar, saudara yang kekasih. Namanya pengkhianat itu bukan orang luar, orang dalam. Hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan, ia disebut hamba Tuhan yang jahat. Yang pertama, hamba Tuhan yang jahat itu hamba Tuhan yang tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Yang kedua, dia nggak takut dengan Tuhan, dia mengkhianati Tuhan. Yang ketiga, dia sudah menyembah iblis. Apakah ada hamba Tuhan yang menyembah iblis? Ada. Saudara yang kekasih, Yudas Iskariot menyembah iblis. Menyembah itu artinya mengikuti perintah. Dalam bahasa aslinya itu barak. Menyembah itu dalam bahasa aslinya itu barak. Artinya orang yang mengikuti perintah. Yudas mengikuti perintah iblis, mengkhianati Tuhan. Inilah hamba Tuhan yang jahat. Dia bukan menyembah Yesus, dia menyembah iblis. Sehingga apa yang terjadi? Dia membinasakan anak-anak Tuhan. Inilah yang bahayanya kalau kita dipimpin oleh hamba Tuhan yang jahat. Saudara, ia menyembah iblis. Banyak hamba Tuhan yang menyembah iblis, tetapi merasa menyembah Tuhan. Dia masih bisa berdoa, masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa berkhotbah, tetapi dia menyembah iblis. Apa ciri-cirinya? Mengikuti perintah iblis. Biasanya kalau hamba Tuhan menyembah iblis itu mata duitan. Saya ngomong apa adanya. Kalau saudara baca di dalam Matius 4 ayat 8, Yesus dibawa ke bumbungan
lalu dikasih lihat keindahan dunia, kemegahan dunia. Iblis mengatakan, kalau engkau menyembah aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Yesus aja diuji sama iblis, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita sebagai orang Kristen, pasti diuji dengan iblis. Apa caranya? Dengan cara pakai uang. Biasanya kalau orang yang gak kuat, kalau disodorkan dengan mini uang, lepek-lepek dia, sekalipun dia hamba Tuhan. Iblis memakai uang, kekayaan dunia untuk mengkhianati Yesus. Saudara yang kekasih, biasanya orang yang menyembah iblis itu mata duitan. Kasar ngomongnya, uang yang dia dapat itu bukan uang halal, uang haram. Apakah ada hamba Tuhan yang mengambil uang haram? Ada, Yudas maling uang Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang 6, Yudas mencuri uang kas yang dipegangnya. Jadi hamba Tuhan juga ada yang mata duitan. Kalau hamba Tuhan sudah mata duitan, dia bukan menyembah Tuhan lagi, menyembah iblis. Uangnya dapatkan dengan cara tidak halal. Kalau orang jemaat yang kaya dirangkul sama dia. Tapi kalau jemaatnya yang kaya itu sudah bangkrut, dibuang. Itu ciri-ciri hamba Tuhan yang menyembah iblis. Di mana ada uang, disitulah dia bercokol. Kalau saudara nggak ada uang, saudara nggak dianggap, saudara nggak dilayani. Itulah ciri-ciri hamba Tuhan yang jahat. Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46, di situ dikatakan, pada waktu aku lapar, aku haus, aku nggak ada tempat tinggal, kamu tidak beri aku, tidak melayani aku. Waktu jemaatnya kaya dirangkul, pada waktu jemaatnya bangkrut nggak ada tempat tinggal, ditinggalkan. Hamba Tuhan ini yang seperti inilah hamba Tuhan yang jahat. Makanya saya bilang sekarang ini banyak hamba Tuhan yang lebih banyak hamba Tuhan yang jahat daripada hamba Tuhan yang baik. Saya merasakan, saudara yang kekasih, waktu saya banyak uang, tenaga saya masih kuat, masih muda, saya dirangkul sama hamba-hamba Tuhan. Tetapi pada waktu saya nggak punya uang lagi, pekerjaannya sudah nggak ada, saya dibuang. Ini adalah ciri-ciri hamba iblis, bukan hamba Tuhan. Ya, saya ngomong harus apa adanya. Ciri-ciri hamba yang jahat, dia menyembah iblis. Dengan cara dia mata uang, mata duitan, ya. Saudara yang kekasih, hamba iblis itu gak suka dengan hidup kudus. Dia menolak perintah Tuhan. Yang namanya hamba iblis, ya pasti menolak Tuhan. Gak ada yang namanya hamba iblis itu setuju dengan Tuhan. Gak ada. Yang namanya hamba Tuhan itu dia gak mungkin mengikuti perintah Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayatnya ke-7. Barang siapa yang kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi hamba Tuhan itu gak mau hidup kudus. Dia menolak hidup kudus. Kalau kita menolak hidup kudus, berarti kita bukan menolak manusia, menolak Tuhan. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini apa adanya. Mumpung kita masih hidup, kita belum mati, kita harus tahu mana ini hamba Tuhan yang baik, mana ini hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang jahat, dia nggak mau hidup kudus. Jadi kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan atau pendeta yang baik atau yang jahat, coba cek hidupnya. Mereka hidup kudus atau masih melakukan dosa. Jadi saudara yang kekasih, untuk menjadi hamba Tuhan itu susah, saudara yang kekasih. Harus ada kesepakatan dengan Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya membuat perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Tidak mau melakukan dosa lagi. Hamba Tuhan yang gak mau melakukan dosa lagi, dia disebut hamba Tuhan yang jujur.
Ya, hamba Tuhan yang masih dalam dosa, hamba Tuhan yang jahat. Kalau hamba Tuhan berbuat dosa, kalau hamba Tuhan masih di dalam hidupnya dalam dosa, bagaimana dia bisa membawa jemaatnya masuk surga? Gak ada. Namanya manusia, saudara yang kekasih, kalau saudara gak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara akan gagal masuk surga. Mumpung masih hidup, cek. Saya sebagai hamba Tuhan harus jujur mengatakan, pendeta yang jahat lebih banyak daripada pendeta yang baik. Ciri-ciri pendeta yang jahat gak mau mengikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yohanes 8 ayat 11. Kalau dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lain. Ini perintah Tuhan. Tetapi kalau hamba Tuhan yang jahat, dia gak mau mengikuti perintah Tuhan. Saya sering ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Mereka mengatakan, Fit, gak ada manusia yang bisa hidup kudus. Gak ada manusia yang bisa hidup benar. Semuanya sudah berdosa. Gak ada jangan so suci. Nah, ini bukan hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Ini hamba iblis. Secara tidak sadar saya diajarkan untuk melakukan dosa. Kalau saya melakukan dosa, berarti saya melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan kan sudah jelas dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu dalam bahasa aslinya hamartia, artinya orang yang melanggar perintah Tuhan, orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, di situ dikatakan dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu salah satunya, ya makanya belajarlah saudara yang kekasih. Kalau saudara nggak mau belajar firman Tuhan, saudara nggak tahu apa itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu salah satunya, hukum Tuhan itu nggak boleh cerai, nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Ya, di dalam Matius 19 ayat 6 di situ dikatakan apa? Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Tuhan langsung dari sorga. Kalau kamu sudah menikah nggak boleh bercerai. Ternyata banyak hamba Tuhan yang melawan. Banyak hamba Tuhan yang bercerai loh, saudara yang kekasih. Teman saya banyak hamba Tuhan, banyak yang cerai. Kalau dia bercerai berarti dia melawan perintah Tuhan. Kalau dia melawan perintah Tuhan berarti dia nggak takut dengan Tuhan. Ini yang dinamakan hamba Tuhan yang jahat. Dia melawan perintah Tuhan. Apa bentuknya? Dia bercerai. Atau dia istrinya sudah mati, menikah lagi dengan janda cerai hidup. Nah, di dalam Lukas 16 ayat 18 di situ dikatakan, kalau kamu sudah bercerai, jangan menikah dengan janda cerai hidup atau duda. Kalau saudara menikah dengan janda cerai hidup atau duda hidup, maka saudara disebut orang berzina. Nah, orang yang berzina itu nggak bisa masuk saudara. Yang jadi masalah begini, saudara kekasih. Ada teman saya, hamba Tuhan. Saya bukan kepo ya. Saya harus ceritakan ini karena menyangkut tentang kebenaran firman Tuhan. Ada teman saya namanya hamba Tuhan. Dia menikah dengan janda cerai karena jandanya kaya. Padahal Alkitab mengatakan jangan menikah dengan janda cerai hidup. Dia menikahlah dengan janda cerai hidup. Hampir sama kayak Yudas Iskariot. Di mana orang itu kaya, dirangkul sama dia. Asal bisa dijadikan istri. Supaya dia menguasai hartanya. Hamba Tuhan ini bukan menyembah Yesus. Dia menyembah iblis. Dia masih bisa memuji Tuhan. Dia masih bisa berdoa. Dia masih bisa berkhotbah kemana-mana. Tetapi secara real, secara rohani, dia nggak menyembah Tuhan, dia menyembah iblis. Di dalam Matius 4 ayat 8, iblis membawa Yesus ke atas lalu dikasih kelihatan pemegahan dunia. Kalau kamu menyembah aku berikan semua kekayaan ini, kekayaan dunia. Yesus nggak mau karena Yesus kan tahu jebakan Batman. Tapi sayangnya banyak hamba Tuhan kena jebakan Batman. Dikasih kekayaan, gak apa-apa lah melanggar firman Tuhan, yang penting gue dapat kekayaan. Gak apa-apa lah gue nyembah iblis,
Yang penting gue di dunia senang. Saudara kekasih, ini yang dinamakan hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang jahat lebih banyak daripada hamba Tuhan yang baik. Kalau kita mau jujur, saudara yang kekasih, sekarang ini gereja dikuasai oleh hamba-hamba Tuhan yang jahat. Saya harus ngomong ini. Gereja sekarang ini sudah dikuasai, sudah banyak yang berkuasa hamba-hamba Tuhan yang jahat di dalam gereja. Contohnya, apa benar omongan saya? Apakah ada hamba Tuhan yang mau hidup kudus? Dengan 1000 macam dia mengatakan, gak ada manusia yang hidupnya kudus, hanya Yesus yang hidupnya kudus. Secara tidak sadar dia menolak hidup kudus. Kalau hamba Tuhan sudah menolak hidup kudus, berarti dia menolak Tuhan. Kalau dia menolak Tuhan, berarti dia gak menyembah Tuhan, menyembahnya iblis. Saudara yang